Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita Waalaikumsalam warahmatullahi bertemu wabarakatuh. di acara presentasi peserta MBKM yang sudah melalui masa kegiatannya. Hari ini ada dua agenda yang akan kita laksanakan, yaitu pengarahan kembali mengenai peserta MBKM yang baru ya, yang baru diterima atau mungkin yang akan mendaftar gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan supaya tidak banyak bertanya-tanya kepada saya ya. Nah, untuk tahap awal ini silakan Anda absen dulu di link yang saya berikan di chat. Nah, ini silakan mengisikan absen. Baik, kemudian saya akan memberikan informasi terkait dengan MBKM yang akan diikuti oleh mahasiswa yang yang baru akan memulainya ya. Ini terutama yang semester 5. Jadi kalau dari jurusan teknologi informasi memberikan suatu kebijakan untuk konversi, yaitu konversinya adalah 3 mata kuliah pilihan dan 1 mata kuliah KP. Nah, apa saja mata kuliah pilihan itu? Nah, mata kuliah pilihan itu mata kuliah yang kodenya P, jadi itu merupakan mata kuliah pilihan wajib. Kenapa kok disebut pilihan wajib? Ya, meskipun ada kata-kata pilihan, tapi itu wajib diambil ya, wajib diambil oleh mahasiswa supaya SKS-nya terpenuhi sebanyak 146 gitu. Nah, apa saja mata kuliah pilihannya? Mata kuliah pilihan itu mata kuliah yang kodenya P ya. Kalau Anda lihat di kurikulum ada kode P, maka itu adalah mata kuliah pilihan. Biasanya yang dikeluarkan secara normal itu 2 dan 1 ya. Artinya di semester ganjil itu dikeluarkan 2 mata kuliah pilihan dan digenap dimunculkan 1 mata kuliah pilihan. Nah, biasanya mata kuliah pilihan itu di semester ganjil itu namanya data warehouse, kemudian sama komputasi pervasif. Gitu. Nah, kalau yang di semester genap, yang muncul adalah mata kuliah pilihan, biasanya kalau nggak rekayasa pengetahuan, ya pemrograman berbasis framework ya atau kerangka kerja. Nah, tergantung dari tren keilmuan yang ada di saat ketika Anda masih kuliah. Contohnya di semester genap, biasanya kita sering mengeluarkan rekayasa perangkat lunak, rekayasa pengetahuan ya, rekayasa pengetahuan atau knowledge management. Tapi berhubung di luar sana banyak juga kebutuhan mengenai orang yang memiliki keterampilan, misalnya Laravel, CI dan sebagainya, maka kita munculkan mata kuliah pemrograman berbasis kerangka kerja atau framework. Dan bisa jadi di semester genap yang biasanya dimunculkan hanya 1 mata kuliah pilihan, itu juga dimunculkan 2 mata kuliah pilihan atau 2 ya. Gitu. Nah, Anda sebagai mahasiswa bebas mau diambil semua apa hanya diambil satu saja untuk memenuhi ketercukupan SKS. Nah, itulah yang disebut mata kuliah pilihan. Jadi boleh mengambil lebih dari 3 mata kuliah pilihan asal itu dimunculkan. Tetapi yang harus diambil normalnya adalah 3 mata kuliah pilihan atau 9 SKS karena setiap mata kuliah pilihan itu ada 9 3 SKS ya. Jadi kalau 3 berarti ada 9 SKS. Kemudian untuk konversinya bagaimana Pak? Untuk konversi tetap mengambil SKS-nya ya, mengambil SKS-nya meskipun nanti kuliahnya Anda juga boleh tidak ikut kuliah ya, karena kan sudah dikonversi dari MBKM. Nah, kenapa kok tetap harus diambil? Karena supaya dosen itu bisa menginputkan nilai ya, menginputkan nilai di dalam mata kuliah tersebut begitu. Nah, kemudian tadi bicara mengenai KP. Nah, benar ya MBKM ini juga dikonversi dari ke KP juga ya. Jadi kalau Anda belum mengambil KP, kemudian Anda
diterima di MBKM, ya Anda bisa mengkonversi KP. Tapi gimana Pak kalau misalnya saya mata kuliah pilihan juga sudah diambil, KP juga sudah diambil, apakah bisa dikonversi? Ya otomatis tidak bisa ya, karena sudah ada nilainya seperti itu. Baik itu berupa perbaikan maupun konversi ya nggak bisa gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi ini hanya berlaku bagi yang belum mengambil mata kuliah tersebut gitu. Itu bisa dikonversi. Kemudian bagaimana teknisnya? Nah, teknisnya ya seperti biasa, Anda di KRS mengambil mata kuliah pilihan dan KP ya. Itu. Baru kemudian di akhir semester seperti kemarin, kalau Anda sudah menyelesaikan MBKM-nya, Anda bisa dikonversi. Dan biasanya Kajur akan mengumpulkan ini mahasiswa yang mengikuti MBKM yang sudah selesai. Ingat loh ya, yang sudah selesai yang bisa dikonversi. Kalau belum bisa ya otomatis nggak bisa dikonversi. Nah, bagaimana caranya jurusan mengorganisir tata cara MBKM ini? Ya, saya akan share screen gimana caranya ya, supaya ini yang baru daftar ini bisa tahu ya gambarannya nanti. Nah, biasanya Kajur ini akan membuat suatu folder di Google. Nah, ini ya di Google Drive ya. Ini contoh yang kemarin. Di sini ada 2021. Ini artinya adalah tahun ajaran 2022-2023 semester ganjil. Nah, berarti nanti kalau yang 2003 genap, nanti saya akan membuat folder baru namanya 2022-2 ya, MBKM PMMB report. Nah, kemudian juga akan dibuatkan ini ya, WhatsApp group ya. Nah, di sini MBKM genap ini sudah saya buatkan ya. Sudah saya buatkan WhatsApp group supaya nanti peserta bisa join di situ. Gitu. Apa di sini ada peserta baru yang akan mengikuti MBKM atau sudah diterima untuk semester genap? Ada nggak? Kalau ada silahkan Anda mengisi data di sini, di chat ya. Nah, pendataan peserta MBKM genap, atau yang baru ya, yang berjalan di 2023, yang masuk di semester genap 2022-2023. Silakan di situ. Kemudian join WhatsApp grupnya ada di sini. Mana tadi? Peserta MBKM genap. Nah, itu ya. Saya kira jelas ya. Ya sebetulnya mahasiswa harusnya mengikuti presentasi ini ya, presentasi dari kakak-kakak kelasnya yang sudah ikut MBKM supaya tahu ini informasi yang terkait dengan MBKM maupun bagaimana prosesnya. Oh ya, satu lagi, MBKM apa yang bisa dikonversi di mata kuliah teknologi informasi? Tentunya bidang yang sesuai dengan IT ya. Jadi kalau misalnya Anda ikut Merdeka Belajar tapi bidangnya Indonesia Mengajar dan sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan IT, maka kami tidak bisa mengkonversinya. Tuh. Terus gimana Pak kalau misalnya setelah ikut MBKM kemudian mau ikut lagi? Ya silahkan, dari beberapa pengalaman rekan-rekan Anda ada yang 2 kali ikut ya, setelah ini ikut kemudian ikut lagi, nggak masalah ya, selama di sistemnya di Dikti sana tidak membatasi hal tersebut gitu. Bahkan ada ini di sini Firman Adi itu sudah 2 kali ikut ya, yang dia termasuk salah satu peserta MBKM yang pertama pionir ya. Kemudian ikut lagi cyber yang
kedua gitu ya, is okay, enggak masalah gitu. Saya kira itu, mungkin ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, langsung saja nanti presentasi. Oh ya, ya informasi cukup menggembirakan kemarin hasilnya ya, peserta MBKM dari Unsada ini beberapa malah ada yang menjadi peserta terbaik ya, membuat capstone terbaik ya, atau capstone 10 besar, 5 besar dan sebagainya. Dan saya kira itu merupakan prestasi juga bahwa ternyata jurusan teknologi informasi di Unsada ini juga cukup mudah beradaptasi ya, sehingga bisa menjadi tim yang terbaik juga ya di lingkungan yang lebih luas gitu ya, seperti itu. Artinya mahasiswa jurusan TIF ini tidak hanya jago kandang saja, ternyata juga di luar juga pinter juga ya. Bahkan ada beberapa yang membuat capstone atau program-program yang diakui terbaik ketika diumumkan saat kelulusannya. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung saja mulai ya. Nah, silakan mulai dari siapa dulu ini? Atau yang sudah siap dulu mempresentasikan apa yang sudah dibuat, kemudian kira-kira apa saja kegiatannya ya. Secara singkat saja, mungkin satu peserta maksimal 5-7 menit gitu ya. Ya. Dari Daniel Moranta mungkin. Atau dimulai dari, ya ini saya lihat dari WhatsApp grup ya. Daniel Moranta, setelah itu Putri, setelah itu Amanda, Novia, Salsa, Reva, Faisal, Ferdi, Raihan, Alwi. Ya, nah, silakan. Halo? Nah, ada respon atau gimana ini? Kalau gitu boleh saya dulu, Pak. Ya, silakan. Faisal. Faisal Febri ini di mana ininya kemarin? Mau jadi Pak, mau jadi aplikasi Indonesia. Oh ya, baik, mau jadi. Nah, silakan Faisal. Tes. Ada suaranya, Pak? Ya, terdengar. Slide-nya juga terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil magang saya selama di Mojadi App selama 5 bulan dalam program magang MBKM. Perkenalkan, nama saya Faisal Febriansah dari jurusan Teknologi Informasi dengan NIM 2019-2340. Saya magang di PT Mojadi Aplikasi Indonesia berposisi sebagai full stack developer, yaitu yang mempunyai 5 tim dari setiap kampus yang berbeda-beda, dan bisa dilihat ada di foto yang paling besar ini adalah mentor saya. Membahas sedikit tentang profil dari mentor. Mentor saya bernama Caksono Raifrianto, Eskom SSI MTI. Pengalaman dan keahliannya yaitu spesialis TI berpengalaman dengan 10 tahun sejarah kerja
yang ditunjuk dalam industri konsultasi, profesional teknologi informasi yang kuat, terampil dalam arsitektur infrastruktur, cloud, jaringan, pemulihan bencana, DevOps, pengembangan web, manajemen proyek, ERP, keamanan informasi, dan peningkatan berkesinambungan. Tentang perusahaan, Mojadi App didirikan pada tahun 2020 berangkat dari kepedulian untuk ikut memajukan sektor edukasi di Indonesia. Mojadi App hadir sebagai platform pendukung sektor edukasi untuk mempersiapkan pelajar Indonesia meraih masa depan yang cerah. Mojadi App berusaha meningkatkan kualitas pelajar dan sebagai platform penunjang pendidikan yang terjangkau dan berkualitas internasional yang dapat diakses oleh seluruh pelajar di Indonesia, baik yang kurang mampu atau yang mampu, baik di kota besar maupun di desa. Mojadi App merupakan satu-satunya platform yang memiliki fitur terlengkap dan terjangkau sebagai platform penunjang pendidikan, termasuk meningkatkan minat dan prestasi pelajar terhadap seni dan olahraga. Juga merupakan satu-satunya platform edukasi yang memberikan layanan gratis dan beasiswa untuk siswa yang tidak mampu. Visi perusahaan menjadikan platform edukasi yang bermanfaat bagi seluruh pelajar, membangun bangsa melalui jalur pendidikan. Misi perusahaan menyediakan para ahli atau expert yang memiliki kompetensi tinggi untuk memberikan bimbingan, motivasi, sharing pengalaman kepada pelajar dalam mempersiapkan masa depan, menyediakan fasilitas atau fitur bagi pelajar yang handal, terpercaya, menarik, dan efektif, meningkatkan kompetensi pelajar untuk menjadi profesional yang siap bersaing di persaingan global dan di era revolusi industri 4.0, membuka wawasan dan memberikan inspirasi bagi pelajar untuk dapat berprestasi, berkarya, menekuni minat dan bakatnya agar siap bersaing di era persaingan global, membentuk karakter dan skill entrepreneurship pelajar Indonesia dan memajukan perekonomian bangsa. Tugas dan kegiatan kami tim full stack developer pada bagian IT web, yaitu memelihara sistem ketika terjadi bug atau kesalahan, menambahkan fitur baru atau memperbaruinya sesuai dengan permintaan yang ada, memperbarui tampilan halaman yang ada di dalam website Mojadi App sesuai dengan permintaan yang ada, dan menjalankan meeting bersama tim business development dan visual untuk membahas pekerjaan, revisi pekerjaan, dan lain sebagainya. Infrastruktur yang digunakan oleh tim kami. Jadi dalam kualifikasi pada saat melamar tertulis bahwa pelamar harus mahir dengan teknologi pengembangan front dan back-end. Pengalaman dengan Laravel diperlukan. Pemohon akan bertanggung jawab atas aplikasi di Stack menggunakan Laravel Nova sebagai alat manajemen back-end dan penerapannya melalui Laravel Vapor dan Docker. Pemohon juga harus terbiasa dengan Amazon Web Service dan pengetahuan dalam desain sistem merupakan nilai tambah. Ruang diskusi. Karena selama magang berlangsung hampir seluruh aktivitas dilakukan secara online, maka dari itu tim kami menggunakan beberapa platform untuk menjalin kerjasama dan komunikasi. Selain menggunakan WA Group untuk berdiskusi, kami juga memanfaatkan platform Basecamp sebagai sarana manajemen proyek kami. Untuk kebutuhan diskusi, pembagian tugas, menjadwalkan file programming, dan deadline tugas semuanya dilakukan di sana. Kita juga menggunakan GitHub sebagai sarana untuk mengelola dan memperbarui kode pada proyek atau platform Mojadi App. Tugas yang telah dikerjakan. Tugas yang telah dikerjakan oleh kami yaitu memperbarui halaman dashboard, FAQ, halaman profil, dan about us. Memperbarui tampilan profil, memperbarui copywriting untuk pada bagian fitur memperbarui tulisan yang tabrakan dengan gambar, mengembangkan fitur one-on-one consultation, memperbarui copywriting, video sharing expert, as expert, dan as psikolog, memperbarui halaman profil, memperbarui tampilan pada video sharing. Khusus untuk yang menu yang kami tambahkan selama kami magang yaitu ada as expert dan as psikolog. Jadi membuat sebuah fitur baru yang dinamakan as expert dan as psikolog yang dimana fitur ini memungkinkan kita untuk bisa langsung mengatur jadwal dengan para expert atau psikolog untuk melakukan one-on-one consultation. Jadi untuk as psikolog di sini ada fitur untuk
menjadwalkan kapan kita akan melakukan konsultasi dengan psikolog. Sedangkan untuk konsultasi dengan expert di sini ada, pertama kita bisa melihat video expertnya, dia latar belakangnya apa. Setelah itu jika kita ingin konsultasi, kita dapat menjadwalkannya, dan setelah mendapatkan jadwal akan diarahkan nanti melalui chat yang ada di platform. Berikut merupakan daftar tampilan platform sebelum diupdate. Jadi di sini ada halaman video sharing, profil, halaman one-on-one consultation, halaman FAQ, halaman about us, dan tampilan paket menu. Maaf, ini tampilan sebelum, dan ini tampilan setelah diperbaiki. Untuk pada halaman video sharing, kita menambahkan drop down, menambahkan yang di custom sesuai dengan desain dari tim visual, menambahkan search input dan search button. Selanjutnya untuk tampilan menu paket, kita membuat supaya ketika user sudah berlangganan, misalkan berlangganan paket basic, maka pada saat dia login, paket basic itu akan menyala yang menandakan dia berada di paket basic. Nah, sebelumnya itu tidak ada, dan ini untuk tampilan di landing page-nya kita rubah juga. Untuk halaman FAQ kita rubah juga, halaman about us dan halaman profil kita ubah juga, yang tadinya hanya ada nama dan tanggal lahir, data umum, kita tambahkan ada data sosial media yang bisa langsung terupdate ke database. Dokumentasi selama magang. Selama proses magang berlangsung, khusus untuk divisi kami IT Web, terhitung hanya 3 kali melakukan tatap muka, yaitu pada setiap acara town hall sebagai ruang untuk memaparkan apa yang telah divisi IT Web kerjakan kepada pimpinan perusahaan, para mentor, dan juga semua rekan magang dari divisi yang berbeda-beda. Manfaat yang didapatkan. Hasil yang didapatkan dari MBKM di PT Mojadi Aplikasi Indonesia dengan posisi full stack developer. Yang pertama, kita menambahkan wawasan, menambah banyak pengetahuan baru mengenai dunia kerja khususnya di lingkup perusahaan berbasis IT, dan juga mempunyai gambaran akan arah tujuan kedepannya setelah lulus nanti. Skill. Dengan diberikannya tugas nyata dengan pressure yang ketat serta bimbingan dari mentor, membuat kemampuan kita dalam mengelola sebuah platform berbasis web menjadi lebih baik. Relasi. Dengan menjalani magang di Mojadi App, saya mendapat banyak relasi kepada para expert di bidang IT dan juga rekan peserta magang dari berbagai kampus yang berbeda. Uang saku dan sertifikat. Dengan mengikuti program ini, saya mendapatkan uang saku selama 5 bulan dan sertifikat kampus Merdeka dari Mojadi App yang mungkin akan berguna di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Faisal. Di Mojadi ya, Mojadi buat apa tadi? Proyek apa? Jadi Mojadi itu sejenis ruang guru, Pak. Cuman dia baru berdiri itu tahun 2020. Dan kalau ruang guru itu lebih ke les, kalau Mojadi itu lebih ke pingin apa kita ke depannya mau jadi apa, dan di situ disediakan kita buat melihat video para expert, sharing, dan lain-lain. Oh ya, baik. Jadi di Mojadi ini Faisal belajar mengenai web developer ya? Iya, Pak. Jadi selama saya magang 5 bulan itu, kita dikasih tanggung jawab untuk mengelola platform berbasis webnya itu, Pak. Menambahkan fitur baru. Iya, Pak. Jadi seperti bekerja langsung. Baik. Jadi seperti halnya malah di ini ya, mengelola suatu proyek ya. Baik, oke. Nah, cukup menarik ya. Baik, untuk berikutnya, siapa ini? Daniel Moranta. Nah, silakan ini. Saya kemarin dapat WA dari Daniel ya, katanya minta apa itu rekomendasi dari saya. Benar nggak? Iya Pak, benar Pak, tapi udah kok Pak. Udah ya, saya minta maaf ini karena belum tidak merespon karena
HP saya rusak ya. Jadi WA-nya yang di nomor 4614 itu tidak saya respon dan tidak cepat respon ya. Jadi rusaknya itu karena lambat. Mesinnya lambat sehingga WA-nya juga lambat masuk gitu. Silakan Daniel. Nah, Daniel kalau nggak salah dengan Ferdi ya, satu tim dengan Ferdi ya. Iya, Pak. Oh ya sudah, ini jadi satu aja nih, saling melengkapi nanti ya. Satu tim di orbit. Silakan Daniel dan Ferdi. Baik, terima kasih Pak Adam atas kesempatannya. Selamat siang teman-teman dan juga Bapak Adam. Puji syukur atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, saya dapat menyelesaikan kegiatan studi independen program iMastery di Orbit Future Academy sampai tuntas. Pada siang hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari kegiatan tersebut. Sebelum saya ke pembahasan, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adam Arif Budiman, STMKOM, selaku dosen pembimbing dari kampus yang telah memberikan izin dalam mengikuti kegiatan tersebut. Baik, selanjutnya. Pada siang hari ini saya akan membahas empat bab. Bab yang pertama ada tentang OFA, tentang mitra dari profil singkat OFA, alur kegiatan dan manfaat program. Lalu bab kedua ada deskripsi app yang berisi subbabnya latar belakang dan gambaran umum app. Lalu bab yang ketiga ada demo app, subbabnya fitur dan demo app. Lalu yang terakhir penutup, subbabnya kesimpulan dan saran. OFA sendiri merupakan singkatan dari Orbit Future Academy. Didirikan pada tahun 2016 dengan visi memberikan pembelajaran berbasis keterampilan transformatif terbaik untuk para pencari kerja dan pencipta lapangan kerja. Selain itu, OFA juga merupakan warisan mendiang Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang merupakan Presiden Republik Indonesia ke-11 dan istrinya Dr. Asri Ainun Habibie. Lalu OFA mengakurasi dan melokalkan program atau kursus internasional untuk upskilling dan reskilling pemuda dan tenaga kerja menuju pekerjaan masa depan. Hal ini sesuai dengan slogan OFA, yakni Skill for Future Job. Manfaat program yang saya terimba ini ada 4. Sebenarnya masih banyak manfaat yang saya dapatkan selama dalam kegiatan di Orbit. Namun dalam kesempatan ini saya hanya mempresentasikan hanya 4 manfaat saja. Yang pertama itu ada technical skill dalam bidang AI untuk mengatasi berbagai tantangan lokal maupun global. Yang kedua, di sini kami tuh di kreativitas tanpa batas dalam mengerjakan proyek akhir nanti. Lalu selanjutnya yang ketiga, pembelajaran yang relevan, ilmu praktis dan sertifikasi yang sesuai kebutuhan industri. Lalu yang terakhir ini manfaat yang paling berkesan sekali bagi saya, bagi pribadi, dapat berkolaborasi dengan mahasiswa kampus lain. Lalu kalau programnya di Orbit ini, di yang pertama ini, langkah pertama AI fundamental ini kami disuguhkan materi tentang konsep dari AI, yaitu penerapannya di mana saja, lalu etika dari pembentukan AI sendiri. Lalu yang kedua, Python fundamental, jadi kita mempelajari looping dari Python, struktur program Python. Lalu yang ketiga, ini nanti penting sekali untuk mengerjakan proyek akhir menggunakan berkolaborasi dengan Git. Yang keempat, machine learning dan deep learning. Ini merupakan konsepnya juga. Lalu yang kelima, ini sudah mulai menyusul dari domain AI sendiri, yaitu data science. Seperti saya mengerjakan proyek akhir dari data science ini, dari domain data science ini, mengklasifikasi golongan IPM. Lalu selanjutnya ada NLP, di mana kita mempelajari bagaimana komputer untuk memahami dari kalimat yang manusia lontarkan ke aplikasi. Yaitu contoh penerapannya itu ada sentiment analysis. Lalu yang ketujuh, reinforcement learning. Kalau kita tahu, kita pernah bermain game PlayStation, game itu PES yang bermain bola, itu diterapkan di robot, di bot, ataupun di Dota, itu ada juga botnya. Lalu selanjutnya yang ke-8, computer vision.
Countersmog Vision sendiri ini merupakan proyek akhir saya, yang dimana untuk mendeteksi ayam segar dan ayam tiren. Lalu deployment ini merupakan tahap akhir dari pengimplementasian dari berbagai domain AI. Lalu selanjutnya, latar belakang dari aplikasi ini, 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, produksi daging ayam 3 juta ton. Lalu 2021, 3,4 juta ton. Hal tersebut dimanfaatkan oleh penjual daging ayam untuk memperoleh keuntungan cara berlipat ganda dengan cara menjual ayam tiren. Beredarnya daging ayam tiren sangat meresahkan bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi latar belakang untuk membuat sebuah solusi yang dapat membedakan ayam segar dan ayam tiren. Solusi ini dibuat dengan menggunakan computer vision untuk membedakan ayam segar dan tiren. Sekilas tentang aplikasi Sidia atau yang disebut si pendeteksi ayam merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengidentifikasi gambar kualitas daging ayam dan mendeteksi objek yang termasuk ke dalam daging ayam segar dan tiren. Lalu selanjutnya, fitur atau subsistem yang ada di Sidia ini ada 2. Yang pertama itu ada Sidia klasifikasi, yang fitur ini digunakan untuk klasifikasi gambar daging ayam segar dan daging ayam tiren. Nah, Sidia klasifikasi menggunakan arsitektur Density 01 yang memiliki akurasi sebesar 100% pada data uji. Sedangkan fitur Sidia deteksi menggunakan arsitektur YOLOV 5 dengan nilai akurasi pada data uji sebesar 100%. Lalu pada data validasi memiliki akurasi 100%. Selanjutnya demo aplikasi. Tampilan ini pengguna melihat tampilan awal. Di sini di icon play ini ada tombol tutorial cara penggunaan dari website ini. Lalu untuk langsung ke fiturnya, untuk mendeteksi itu klik more about. Lalu di sini di Sidia upload ini tinggal mengupload saja gambar yang sudah tersedia. Misalkan ini merupakan gambar yang saya ambil, yang saya download dari Google. Lalu tinggal dimasukkan saja. Yang memprediksi gambar tersebut adalah ayam tiren. Lalu selanjutnya untuk yang ayam segarnya saya ambil juga dari Google. Lalu diprediksi gambarnya ayam segar. Lalu selanjutnya di subsistem dari Sidia Detection ini saya ngambil gambar karena saya belum bawa yang sesungguhnya, ayam sesungguhnya. Jadi saya melalui gambar terlebih dahulu. Ke bawah, bila ke bawah, ini adalah contoh dari output yang termasing-masing fitur. Lalu ini kami yang membuat website tersebut.
Ke slide. Kesimpulan, Cydia dapat mengidentifikasi daging ayam segar dan daging ayam tiram melalui foto atau real-time detection dengan sangat baik. Namun Cydia hanya mendeteksi dan mengklasifikasi sehingga perlu dikembangkan untuk menghitung objek. Terima kasih atas perhatian Bapak, juga teman-teman yang telah hadir, dan selamat siang. Demikian saya kembalikan ke Bapak Adam. Baik, terima kasih Daniel. Daniel ini di Orbit ya, sama Ferdi ya, Iya, Pak. belajar mengenai AI. Nah, jadi kalau misalnya Anda diterima di MBKM ya, itu sebetulnya secara singkatnya juga menerima beasiswa belajar sebetulnya. Karena biasanya mitra-mitra dikti ini yang di MBKM ini untuk masuk non MBKM biayanya cukup besar gitu ya. Jadi kalau mahasiswa diterima di mitra MBKM ya harus bersyukur. Nah, caranya bersyukur gimana? Ya mengikuti prosesnya dengan baik begitu. Baik, terima kasih Daniel dan Ferdi. Kemudian berikutnya siapa? Putri Dita Pratiwi. Adakah di sini? Ada, Pak. Ada. Putri di mana MBKM-nya? Di coding, Pak. Saya share screen ya, Pak. Oh iya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Oh, di decoding ya. Decoding. Iya. Ya. Nah, silakan Putri. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dita Pratiwi, dari pada kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang program HPI Indonesia. Terima kasih kepada sebagai dosen pembimbing ya. Apa terkendala jaringan? Suaranya kok tidak terdengar? Maaf Pak, suara saya ada. Oh ya, silakan dilanjut. Terima kasih Pak. Saat ini lebih dari 470.000 developer dan calon developer telah bergabung di Decoding dan 290.000 individu pembelajar telah dan sedang terdaftar dalam lebih dari 80 kelas yang disediakan oleh Decoding Indonesia. Lalu selanjutnya di sini ada visi dan misi Decoding Indonesia. Untuk misinya, mengakselerasi transisi Indonesia menuju dunia digital melalui pendidikan teknologi yang mentransformasi kehidupan. Dan untuk visinya, menjadi platform edukasi teknologi terdepan yang mendorong akses literasi digital yang lebih luas untuk semua. Di batch 3 Decoding Indonesia ada 5 learning path, yaitu front-end web dan React, machine learning dan front-end, Android, multi-platform, dan back-end web. Dan ada front-end dan back-end web. Pada acara MSIB Batch 3 ini berlangsung selama 5 bulan atau 22 minggu untuk kegiatan belajarnya.
Apa saja manfaat mengikuti MSIB di Coding Indonesia? Yang pertama adalah menambah relasi, yang kedua menambah ilmu soft skill, yang ketiga menambah ilmu hard skill. Lalu ada mendapatkan sertifikat dari pembelajaran di coding untuk learning path yang diikuti. Pada platform di Coding Indonesia, bukan hanya ada program MSIB saja, tetapi ada berbagai program seperti Bangkit Academy, ID Camp, DBS Foundation Coding Camp, dan masih banyak lagi program yang disediakan oleh Decoding untuk memajukan karir developer di Indonesia. Pada saat program berlangsung, juga ada beberapa kelas wajib yaitu hard skill, kelas soft skill, dan kelas Decoding Challenge. Ini adalah kelas tambahan. Decoding juga menyediakan 1 minggu sekali untuk mentoring. Materi dan proyek akhir di front-end dan React. Untuk materinya ada belajar dasar pemrograman web, belajar membuat front-end web dan untuk pemula. Lalu selanjutnya belajar fundamental front-end web development, belajar membuat aplikasi web dengan React. Selanjutnya mau belajar fundamental aplikasi web dan React. Lalu ada menjadi front-end web developer expert. Lalu ada meniti karir sebagai developer. Di sini ada beberapa tugas, yaitu tugas kuis dan tugas submission-nya di akhir pembelajaran. Untuk proyek akhirnya, Decoding menyediakan beberapa tema untuk capstone project. Di sini pada tim kami, kita memilih proyek kesehatan. Lalu setelah memilih tema untuk proyeknya, kita membuat UI UX-nya, membuat back-end-nya, membuat front-end, lalu melakukan testing, deployment, dan maintenance untuk webnya. Untuk bahasa pemrogramannya, kita menggunakan JavaScript. Untuk framework-nya kita menggunakan Next.js. Tools yang digunakan yaitu editornya Visual Studio Code. Untuk UI UX-nya kita menggunakan Figma dan GitHub sebagai dokumentasinya. Ini adalah gambaran dari capstone project kami. Nama website Si Sehat, link deploy ada di sini. Capstone ini bertujuan untuk memberi rekomendasi obat atau memberi rekomendasi dari klinik atau puskesmas yang tersedia di daerah. Terima kasih. Segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Putri ini bikin web sistem informasi untuk fasilitas kesehatan ya? Iya. Iya, kemarin sempat saya buka juga ya. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya siapa ya? Amanda. Ada Amanda? Jangan lupa absensi ya, yang belum absen ya. Absennya ada di chat. Nah. Boleh, Pak? Kemudian apabila ada peserta MBKM yang baru yang ikut kegiatan ini, silakan mengisi pendataan peserta MBKM genap 2023. Ada di chat juga ya. Baik, untuk selanjutnya siapa? Amanda. Putri sudah? Amanda ya? Ya, Pak. Oh ya, ya silakan. Mana nih? Oh ini. Ya, ya. Saya izin share screen. Ya, baik. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Amanda Nurkaman dengan NIM 2018-230142. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi saya dengan tema Metaverse 3D Workation plus Commercialization. Ya, jadi sebelumnya apa itu Metaverse? Metaverse itu sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu meta dan universe, yang merupakan bagian dari internet, realitas virtual bersama yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata dalam dunia internet tahap kedua. Lalu apa itu program Metaverse 3D Workation plus Commercialization? Yaitu program studi independen Metaverse 3D Creation dan Commercialization yang di bawah naungan PT Cipta Konsultan Internasional atau CIAS, merupakan sebuah program yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki hasrat untuk mewujudkan karya besar produk atau karya dari ide inovatif ataupun untuk melakukan riset dan pengembangan. Selain itu, program ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah inovasi metaverse yang nyata berupa produk metaverse yang sudah tervalidasi di pasar dan siap ditawarkan ke pemodal. Lalu inovasi apa yang saya buat pada saat studi? Inovasinya sendiri yaitu yang saya buat bersama squad saya yang dibentuk pada masa MBKM merupakan mini games 3D yang diaplikasikan pada Roblox Studio dengan luas sebagai bahasa programan yang digunakan. Untuk aktivitasnya sendiri, yaitu dalam games yang saya buat bersama squad saya, yaitu bisa eksplorasi, sosialisasi, bermain, mini games, gift item, transaksi, dan trading. Untuk experience engagement-nya yang bisa didapat itu social discovery, leaderboard, coins, time dependent, reward, dan XP points. Untuk mini games-nya sendiri ada 4 mini games yang utama yang kami buat, yaitu Maze Challenger yang merupakan game horror bertema labirin di mana player diharuskan menemukan jalan keluar sembari dikejar oleh hantu yang spons secara acak. Yang kedua itu The White Witch House merupakan game bergenre puzzle di mana player diharuskan menemukan jalan dengan memecahkan teka-teki dan menghafal areanya untuk yang berbentuk labirin. Yang ketiga itu Race in Challenger merupakan game racing yang menyerupai game obi di mana player diharuskan melewati berbagai macam rintangan, mengumpulkan poin, membunuh player lain untuk sampai ke garis finish. Dan yang terakhir itu Battle Royale Witch, merupakan minigames yang bergenre Battle Royale dengan tema Witch. Minigame ini seperti game last game standing, seperti Free Fire atau PUBG dengan kualitas paling sederhananya. Untuk feedbacknya sendiri, selama gamenya diuji coba itu sudah ada banyak player, yaitu kalau di assessment ini terlihat ada 254 kunjungan di Roblox studionya dan ada 11 review, kata-kata cukup baik di atas 7 poinnya. Dan follower Instagram saya juga membuat sama tim saya itu membuat Instagram fanpage ya, dengan followers 171, ada Discord community-nya juga yang udah join 12. Ini mini game saya tadi dan join event. Ada sempat membuat event juga. Ini tim saya ada 5 orang dalam satu squad. Kesimpulan dasarnya yaitu pentingnya mempelajari metaverse, mempelajari apa potensi di baliknya, mempelajari teknologi-teknologi yang akan ada di dalamnya. Sehingga di masa mendatang ketika metaverse sudah ada, kita sudah siap untuk mengikuti perkembangan zaman dan kita sudah tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Bagaimana kita bisa membangun bisnis di metaverse tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Adam. Ya, baik. Terima kasih Amanda. Ya Pak. Ini belajar metaverse ini ya. Iya Pak. Termasuk bikin ininya, aktivitas VR juga bikin nggak? Kalau VR itu tidak lebih ke 3D design untuk gamenya itu. Sama game program developer game. Toolnya apa saja yang dipelajari di sana? Kalau untuk metaverse-nya sendiri dari teknologi, keuangannya, bagaimana sistem keuangannya. Kalau untuk gamenya sendiri itu dari 3D design, menggunakan Blender, terus dengan bahasa pemrograman Lua juga untuk developer di Roblox studionya.
Terus kalau Anda buat project seperti virtual board begitu, seperti kira-kira atau gimana sih? Saya juga masih belum ada gambaran ini mengenai metaverse. Oh ya, jadi sebetulnya kan ya metaverse itu belum benar-benar belum terbentuk, belum ada gambaran kayak gimana. Jadi kita memvisualisasikan sebuah game yang bisa dimainin banyak orang, dan game itu dimainin di Roblox Studio. Ini contoh maps games yang saya buat bersama tim. Oh, Amanda bikin map-nya itu ya. Termasuk Iya, tokoh-tokohnya juga nggak? termasuk karakter, Karakter. maps, sama fitur-fitur yang ada di dalam gamenya tersebut. Untuk memainkan gamenya, ini menggunakan apa? Komputer, apa HP? Bisa menggunakan komputer ataupun HP juga bisa dengan mengakses Roblox. Oh, jadi gamenya itu seperti Roblox gitu ya? Iya, Kita punya karakter jalan-jalan gitu ya? iya benar. Oh iya. Baik. Nah, cuma belum pakai ini virtual. VR ya? Iya belum. Kalau untuk VR ya. Untuk metaverse lebih ke mempelajari teknologi sama bagaimana sistem keuangan sama bisnisnya aja sih kalau itu. Oh, betul ya. Baik, terima kasih. Ini cukup menarik ya kalau dijadikan sebagai proyek skripsi, apalagi yang terpakai ini ya, Oculus dan Oh sebagainya. iya. Mungkin lebih seru ya karena belum ada ini di jurusan teknologi informasi. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Nah, terima kasih Amanda. Untuk Iya, selanjutnya Novia Herlinda. Adakah? Ada Pak, bentar Pak. Silakan Novi. Sudah ada belum Pak? MSIB. Oh iya, sudah. Presentology. Oke, silakan. Bentar Pak. Ngelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Arif Adam Budiman, selaku Kadus sekaligus dosen pembimbing pada kerja praktek ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan hasil studi independen saya selama di Decoding Indonesia. Sebentar Pak, ngelek Pak. Story of Decoding Indonesia. Decoding merupakan sebuah platform bagi developer Indonesia untuk belajar dan membuat karya digital yang secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 Januari 2015 melalui 4 pilar, yaitu Academy Challenge, Event, dan Job. Kapan acara MSIB Decoding Indonesia ini berlangsung? Acara ini berlangsung selama 5 bulan, dimulai dari tanggal 18 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2022. Apa aja program yang diadakan oleh Decoding pada batch 3 ini? Pada program studi independen Decoding Indonesia terdapat pilihan materi pembelajaran yaitu front-end web and React, machine learning front-end, multi-platform web, front-end web and back-end web, dan Android. Apa aja sih apa aja manfaat yang didapatkan dari kegiatan MSIB ini? Di sini menambah relasi, mengasah hard skill dan soft skill, menambah wawasan, mendapatkan pembelajaran baru di luar pembelajaran kampus, mendapatkan pembelajaran dan pengalaman nyata di dunia profesional. Di sini materi dan proyek akhir yang saya dapatkan selama studi independen di Decoding Indonesia. Materi yang saya dapatkan yaitu pengenalan logika pemrograman, memulai dasar pemrograman untuk menjadi pengembang software,
Selanjutnya belajar dasar visualisasi data. Belajar dasar Git dan GitHub. Dan memulai pemrograman dengan Python, meniti karir sebagai software developer. Proyek yang saya kerjakan selama di Decoding Indonesia ini membuat aplikasi web dengan S6, custom elemen, NPM Webpack, dan Ajax. Membuat aplikasi pengelolaan data menggunakan DOM dan Web Store. Membuat model predictive analytics dan menulis laporan proyek. Membuat website, membuat model NLP dengan TensorFlow. Membuat model machine learning dengan data time series. Membuat image classification model deployment. Dan membuat klasifikasi gambar. Dan ini proyek yang saya kerjakan, membuat fundamental front-end web development dan submission class pembuatan front-end web untuk pemula. Dan yang terakhir, saya membuat hasil proyek capstone level depression, dan di sini ada URL-nya untuk bisa diakses. Dan nama webnya level depression. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Novi. Ini webnya buat ngetes orang stres atau gimana ini? Cek your depression level. Iya, cek ke suhu yang tingkat depresinya berapa, Pak. Oh, begitu. Iya. Iya, ya, baik. Jadi kalau kita pakai web itu kita bisa tahu ya, depresi apa enggak gitu ya? Dia bisa tahu, Pak. Oh iya, ya, boleh. Boleh tadi linknya di-share di chat juga boleh ya. Buat yang Boleh, lain Pak. juga silakan biar nanti audien bisa mencoba-coba. Oke, Pak, saya share. Iya, saya kira ini cukup menarik juga. Kemudian Salsa. Salsa ada? Ada, Pak. Silakan Salsa. Salsa di mana? Di coding juga ya? Bukan, Pak, di Sintesis Akademi. Oh ya, baik. Silakan dipresentasikan. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zalsa Aprilia Harum, dengan NIM 2019-230079. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi independen AI for Gen Z Job Seeker di Sintesis Akademi. Sintesis Akademi ini merupakan salah satu institusi pendidikan di bawah naungan PT Sintesis Komunikasi Indonesia yang berfokus pada bidang kecerdasan buatan atau AI. Sintesis Akademi termasuk dalam mitra pelatihan berlisensi dari Orbit Future Academy atau PT Orbit Ventura Indonesia. Program kegiatan PT Sintesis Komunikasi Indonesia membuka program AI for Gen Z Job Seeker, di mana membuka peluang mahasiswa mempelajari hard skill, bukan hanya bidang komputer, tetapi juga bisa mengembangkan soft skill berupa leadership yang dapat digunakan dalam mencari pekerjaan di masa depan nantinya. Lalu modul pembelajaran yang telah saya pelajari, yang pertama yaitu kami diajarkan tentang logika dan konsep teknologi AI, yang kedua metode penelitian AI, yang ketiga siklus project AI, yang keempat, pemrograman Python, dan selain itu, kami juga diajarkan tentang etika profesi dan keterampilan perusahaan, dan yang selanjutnya yaitu keterampilan kewirausahaan, dan yang terakhir kami dihadapkan oleh proyek akhir. Lalu kapan dan di mana kegiatan ini berlangsung? Periode kegiatan pada program MBKM Batch 3 yang dilaksanakan pada 18 Agustus tahun 2022 sampai 31 Desember tahun 2022. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di rumah secara online via Zoom setiap hari Senin sampai Jumat. Lalu acuan modul atau lisensi materi bisa diakses melalui LMS Orbit Guru. Lalu manfaat kegiatan yang bisa didapatkan yaitu yang pertama relasi, yang kedua pengetahuan, yang ketiga manajemen waktu, yang keempat sertifikat, yang kelima kami bisa mengembangkan diri, yang keenam kami dilatih teamwork dan leadership dari proyek-proyek secara berkelompok.
Lalu aktivitas kegiatan yang dilakukan selama mengikuti program studi independen ini, yang pertama, saya bisa mengakses materi di LMS Orbit Guru. Lalu yang kedua, kami mengikuti kelas online, di mana kelas online ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Lalu selanjutnya self-learning. Self-learning ini dikerjakan setelah melakukan kelas online. Lalu mengerjakan post-test, pre-test, dan juga mini project. Dan yang terakhir kami dihadapkan oleh project akhir. Adapun project akhir yang kami buat yaitu saya dan tim berhasil mengimplementasikan produk aplikasi AI berupa program chatbot wawasan kebangsaan pada domain NLP. Berikut adalah gambaran sekilas dari tampilan chatbot wawasan kebangsaan. Di sini yang pertama adalah tampilan utama dari chatbot Wangsa yang kami dan tim beri nama Wangsa. Lalu yang kedua ini adalah tampilan dari chatbotnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Salsa. Proyeknya membuat chatbot ya? Iya, Pak. Oh iya, mengenai wawasan kebangsaan. Ini berarti kalau kita bertanya-tanya mengenai wawasan kebangsaan, bisa bertanya di chatbot tersebut ya? Iya, bisa, Pak. Iya. Untuk berikutnya, Reva. Reva ada? Silakan. Ada, Pak. Bentar. Reva. Apakah sudah terlihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Putri Anita. Di sini saya akan mempresentasikan pengalaman saya studi independen bersertifikat di Synthesis Academy dengan kegiatan Artificial Intelligence for Generation Z Job Seekers. Synthesis Academy menghadirkan pembelajaran di bidang kecerdasan buatan AI secara menarik, efektif, dan terkini untuk memperlengkapi para pencari kerja generasi Z dengan keterampilan abad 21 serta untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja di industri 4.0. Artificial Intelligence berpusat pada kompetensi untuk membangun kesiapan AI dengan meningkatkan keterampilan individu dalam bidang AI yang dibutuhkan sebagai persiapan untuk memasuki dunia pekerjaan masa depan. Program ini juga memiliki cangkupan dalam pengembangan mindset dan skill set untuk mencapai keberhasilan dalam perkembangan teknologi dunia yang sangat dinamis menuju pemutahiran dan kebergantungan di bidang AI. Modul-modul pembelajaran yang saya pelajari di bidang ini, yang pertama adalah logika dan konsep teknologi AI, 2 ada metode penelitian AI, 3 siklus project AI, 4 programan Python, 5 etika profesi dan keterampilan perusahaan, dan ke-6 adalah proyek akhir yang saya kerjakan bersama tim. Periode kegiatan ini, yang pertama ada program MBK Batch 3, dan kegiatan ini berlangsung selama 5 bulan dengan 18 Agustus 2022 sampai 31 Desember 2022. Tempat kegiatan ini dilaksanakan online menggunakan Zoom, menggunakan LMS Orbit Guru. Manfaat selama mengikuti studi independen bersertifikat di Synthesis Academy yaitu yang pertama, mampu merancang sebuah produk yang dapat diimplementasikan dari AI Cycle Project dalam masalah sederhana AI di kehidupan sehari-hari. 2, mengasah dan melatih bahasa pemrograman Python untuk menyelesaikan masalah berbasis Artificial Intelligence dan pembuatan aplikasi berbasis Artificial Intelligence.
3. Mampu menggunakan metode analisis dan statik yang terdapat pada domain artificial intelligence, yaitu natural language processing, untuk melakukan pemodelan dan analisis masalah sederhana berbasis AI. Yang keempat, mempersiapkan serta melatih soft skill dan hard skill dalam dunia industri dan perusahaan di era 4.0. Yang terakhir adalah mampu membuat sebuah produk aplikasi berbasis artificial intelligence sebagai representasi bisnis dan menghadirkan solusi penyelesaian dalam bidang masalah berbasis artificial intelligence. Ini adalah proyek yang kami dan tim kerjakan yang berjudul pengenalan aplikasi sistem chatbot bernama Nutribot sebagai sarana rekomendasi makanan sehat. Dan ini adalah tampilan web aplikasinya. Dan ini adalah tampilan chatbot. Di sini kita bisa menanyakan tentang makanan-makanan sehat dan manfaat buah dan sayuran, serta resep-resep dari makanan-makanan yang sudah direkomendasikan oleh Nutribot. Kesimpulan yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan magang dan studi independen bersertifikat di Sintesis Academy, khususnya program studi independen Artificial Intelligence for Generasi Job Seeker, banyak pengetahuan dan ilmu yang didapatkan. Materi yang diberikan oleh para coach di Sintesis Academy, mulai dari pemrograman awal hingga masuk ke bidang-bidang yang ada pada AI, yaitu dari materi Artificial Intelligence dengan sub-program Machine Learning, AI Processor, Python Programming, Corporate Life and Entrepreneurship Skill yang diajarkan dengan materi dan penyampaian yang baik. Untuk sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada perkataan atau penjelasan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Reva Putri Yanita, ya, bikin proyek tentang AI ya tadi ya. Ya Pak. Ya baik. Kira-kira Reva ini dapat manfaat apa sih ikut Sintesis Academy tadi? Skill apa yang bertambah begitu? Skill yang bertambah bisa mempelajari AI yang lebih mendalam di luar dari mata kuliah. Yang di sini juga kita diajarkan tentang leadership juga, tentang teamwork, kerjasama, terus tentang apa lagi ya, banyak juga sih di luar dari pelajaran yang di AI ini. Iya, jadi di MBKM ini di samping memperoleh hard skill ya, juga belajar tentang soft skill ya. Iya. Ya. Memang banyak belajar programming, tapi ternyata ada soft skill-nya, yaitu leadership, bagaimana bekerja secara teamwork ya. Makanya ada beberapa proyek-proyek yang dikerjakan bareng-bareng, bahkan pesertanya tidak hanya dari Unsada saja ya, dari kampus yang lain seperti itu. Nah, itu juga dalam rangka melatih teamwork atau soft skill. Baik, untuk selanjutnya Ferdi sudah ya barengan ya, Ferdi ya? Ferdi Maulana. Iya Pak, halo Pak. Ya, dengan Daniel tadi sudah satu tim ya? Iya Pak, Ya. tapi dah hanya Daniel sendiri tadi yang berbicara. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau menurut Ferdi, secara pribadi, keterampilan apa yang bertambah ini setelah mengikuti Keterampilan Orbit? saya mengatakan bahwa Python nggak cuman hanya berkutat di data science sama computer vision Pak. Ternyata ada yang lebih lagi Pak, kayak natural language sama reinforcement learning yang Daniel sampaikan sebelumnya. Iya. Sebelum saya dikira cuma hanya ada 2 domain, ternyata ada lebih dari 2. Ya itulah ini ya, Python ya. Sebetulnya nggak cuma Python yang bisa seperti itu, bahasa pemrograman apapun ya bisa gitu ya. Tapi ternyata memang Python ini saat ini sedang tren ya,
sehingga komunitas-komunitasnya juga semakin bertambah gitu. Ditambah juga dengan bahasa yang relatif mudah dipelajari gitu. Kira-kira Ferdi kalau skripsi topiknya apa ini? Dengan setelah memperoleh bekal seperti ini. Kemungkinan nanti domain itu Pak, computer vision Pak. Oh ya, baik. Nah, jadi dari MBKM pun juga mahasiswa bisa sudah punya gambaran ya. Bahkan di semester ini juga banyak juga yang peserta MBKM yang skripsinya pengembangan dari proyek-proyek yang sudah dia lakukan selama di kegiatan MBKM. Baik, terima kasih Ferdi. Baik Pak, sama-sama. Kemudian Raihan Syah Putra Nasution. Adakah? Tes, apa sudah terdengar Pak? Oh, ada ini di bawah ini. Ya. Maaf Raihan Pak, di ini mana, Raihan? saya di Metro Data Academy Pak. Oh gitu. Apa yang dilakukan di sana? Silakan dipresentasikan. Mohon maaf Pak, saya nanti tidak on cam karena di sini jaringannya kalau saya pakai on cam takutnya jaringannya bermasalah Ya, Pak. oke. Apa ya? Oke. Nah, saya juga nggak on cam. Silakan. Sudah terlihat Pak? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Saputra Nasution dengan NIM 2019-23089. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program yang saya ikuti di MBKM, yaitu Study Independent Certificate yang berjudul Network Security Operation Center, yang dimana mitranya itu namanya Metro Data Academy. Yang pertama, tentang network security. Network security itu adalah serangkaian tindakan dan teknologi yang dilakukan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan yang berpotensi merusak atau mencuri data yang dikirim atau disimpan di dalam jaringan tersebut. Tujuan dari network security ini adalah untuk memastikan keamanan, kerahasiaan, dan ketersediaan data dan layanan di dalam jaringan tersebut. Mitra pelatihan di sini Mitra pelatihan ini ada Metro Data Academy. Di sini dia bekerja sama dengan perusahaan isi Maaf Pak, terputus tadi Pak. Ya, silakan dilanjut, nggak apa-apa. Oke, saya lanjut. Dari sini tentang mitra pelatihan. Mitra pelatihan di sini Metro Data Academy itu bekerja sama dengan perusahaan isi konsil dalam program MBKM untuk memberi kesempatan kepada peserta agar dapat mempelajari network security dari pihak profesional. Lalu periode kegiatannya itu di sini saya dari program MBKM batch 3, periode kegiatannya dari 18 Agustus sampai 23 Desember 2022. Tempat kegiatannya dilaksanakan secara online, menggunakan Microsoft Teams, dan menggunakan LMS dari Aspen. Kenapa saya mengikuti program ini? Karena dari mengikuti program ini, saya mendapatkan pengetahuan tentang network security, lalu sharing-sharing pengalaman dari mentor, mendapatkan networking antar peserta dan mentor, lalu mendapatkan sertifikasi internasional, dan juga di sini tidak dipungut biaya atau disebut gratis. Aktivitas pada program di sini adalah mengakses modul di LMS Aspen, lalu melakukan live session, lalu mengerjakan lab praktikum, mengerjakan kuis, tugas, dan final exam modul, lalu mengikuti ujian sertifikasi. Lalu manfaatnya adalah memahami Network Security Operation Center, mendapatkan sertifikat completion, mendapatkan sertifikat global kompetensi, membangun networking antar mentor dan para peserta,
lalu membentuk gambaran karir apa untuk yang akan datang. Di sini ada tampilan tentang sertifikasi dari sertifikasi setelah mengikuti ini program tersebut dan sertifikasi dari kelulusan modul-modul tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Rehan. Ya. Nah, ini Rehan ini kalau nggak salah Unsada ini jurusan TIF ini ada 2 orang ya yang ikut materi ini cyber security ya kalau tidak salah. Iya, Pak. Rehan sama Adi Firman ya. Cuma Adi Firman karena sudah semester akhir dia sudah habis SKS-nya ya. Jadi nggak ada yang dikonversi. Dan itu termasuk yang pertama ikut MBKM tahun 2020 akhir kalau tidak salah. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Alwi Fahri. Alwi ada? Iya Pak, ada Pak. Oh ya, silakan Alwi. Alwi ini di mana nih? Saya ikut di generasi gigih 2.0 dari Yayasan Anak Bangsa Bisa dan Goto, Pak. Oh iya, silakan. Sudah terlihat ya? Nah, sudah terlihat sekarang PPT-nya? Oke, saya buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Fahri Norayan dengan NIM 2019-23-0082. Saya hari ini akan membagikan pengalaman saya mengikuti MSIB di generasi gigih dari Yayasan Anak Bangsa Bisa dan Goto. Yaitu program yang saya ikuti adalah front-end track web developer. Apa itu generasi gigih? Generasi gigih itu adalah yang dirancang oleh Yayasan Anak Bangsa Bisa dan Goto sebagai solusi bagi talenta muda Indonesia untuk mengikuti industri teknologi yang berkembang cepat. Melalui pelatihan ini dapat mengembangkan kompetensi dan cara berpikir yang tepat, dan Goto ingin menghasilkan talenta teknologi yang kritis, gigih, tangguh, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghadapi tantangan masa depan. Program ini diharapkan dapat membantu mempercepat transformasi digital sekaligus menjadikan teknologi sebagai pembawa perubahan positif di Indonesia. Mitra dari pelatihan ini itu adalah Yayasan Anak Bangsa Bisa dan Goto, yaitu induk perusahaan dari Gojek dan Tokopedia. Periode kegiatan dari program ini yaitu MBKM Bas 2 tahun tanggal 28 Februari 2022 sampai 29 Juli 2022. Tempat kegiatannya dilaksanakan secara online melalui Zoom. Kenapa saya ikut generasi gigih? Yang pertama ada pengetahuan. Saya ingin menambah pengetahuan saya khususnya di bidang front-end web developer. Yang kedua ada networking. Saya ingin memperluas jaringan relasi saya dengan mengenal teman-teman baru dengan mengikuti generasi gigih ini. Yang ketiga ada sertifikasi yang didapat dari mengikuti program ini. Aktivitas pada program generasi gigih ini itu ada belajar kompetensi teknis, belajar tentang front-end web developer, itu yang kedua ada soft skill, dan yang ketiga ada kelas bahasa Inggris yang dibuat oleh pakar-pakar industri. Selanjutnya ada pembelajaran front-end yang difasilitasi langsung oleh para product engineer dan data heroes dari Goto dan mitra industri. Yang ketiga adalah berkesempatan dapat pengalaman magang berbayar di mitra industri atau mengerjakan capstone project untuk menghasilkan inovasi. Manfaat apa yang saya dapat dari mengikuti program ini, yaitu adalah materi dan pemahaman terkait front-end web developer, sertifikat completion, membangun networking, dan career path. Ini adalah salah satu contoh dari apa yang saya lakukan di generasi gigih. Hand on stack, yaitu ada setiap kami setelah pembelajaran, kami ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, dan ini adalah hasil dari tugas yang dikerjakan. Dan yang kedua ada capstone project.
hasil dari pembelajaran kami selama mengikuti program ini diimplementasikan menjadi sebuah capstone project beranggotakan 5 orang dengan tema-tema yang sudah disediakan. Dan ini sertifikat-sertifikat yang saya dapatkan selama mengikuti program di Generasi Gigih 2.0 ini. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alwi Fahri ya. Sudah ya kayaknya ya. Ada lagi? Nggak ada. Nah, Sudah, Mas. saya kira Izin bertanya, Pak, cukup menarik ya. Ya silakan. mengenai itu konversi mata kuliah bagaimana, Pak? Teman saya ada yang bertanya, katanya mata kuliah akhirnya belum pembaruan, Pak. Masih nilai nilai asli. Kalau yang diampu oleh saya sudah ya, bisa dilihat yang di finalisasi kemarin validasi itu loh, yang saya kirim Excel-nya, Excel sheet ya, di Google Sheet. Kalau yang di Pak Andi, saya juga sudah menghubungi Pak Andi dan juga ke Pak Safarudin. Nah, tergantung dosennya gimana, langsung infoin aja ke saya nanti. Nama, mata kuliah apa, terus dosennya siapa, gitu. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih informasi, Pak. Nanti akan saya sampaikan ke teman saya. Iya, baik. Ada lagi yang bertanya mungkin terkait dengan kegiatan MBKM? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas presentasinya ya. Ini sangat semoga ini menginspirasi teman-teman peserta yang akan ikut ya. Ini saya lihat di pendataan baru ini ada sekitar 15 peserta ya, ada Bayu, Jasmine, Teresia, Anro dan sebagainya. Ada yang di Orbit, ada yang di Hektif. Nah ini, oh iya ini Hektif ini kayaknya baru kali ini nih Tif Ursada tembus ke sana. Ya saya kira dari saya itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita on-kan kamera kita. Kameranya di-on-kan. Nah, ini calon-calon Eskom ini ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.